Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa ahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas ketika di padang mahsyar itu ada dua jenis manusia. Yang pertama itu wujuhu yawma idzin khashi'ah. Ada orang yang merasa takut. Jadi ini adalah jenis majas mursal. Yang takut itu bukan mukanya tapi seluruh tubuhnya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini digambarkan dengan khashi'ah. Khashi'ah itu ada dua pengertian, al-khauf atau dhalilah. Jadi hina dia ketika berdiri di depan Allah. Ini yang pertama. Yang kedua, ada kelompok yang kedua, wujuhu yawma idzin na'imah. Jadi na'imah itu dipenuhi dengan nikmat. Atau kalau dalam bahasa lain al-hasanah. Mereka itu senangnya luar biasa ketika ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama itu sudah diberikan neraka oleh Allah. Sekarang yang kedua, kelompok yang kedua itu diberikan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya digambarkan di sini fi jannatin 'aliyah. Pada surga paling tinggi. Jadi makanya ada berbeda pendapat ahli tafsir itu, termasuk Imam Sya'rawi itu dalam tafsir beliau. Apakah surga dan neraka itu berdampingan? Ini dalam pembahasan beliau ini. Atau surga itu di atas dan neraka itu di bawah. Beliau mengungkapkan dengan dua dalil yang berbeda, dan beliau tidak menyalahkan antara salah satu keduanya dan tidak memihak salah satu keduanya. Imam Sya'rawi mengatakan itu ihtimal namanya. Ihtimal itu boleh begini, boleh begini. Kalau dilihat dalam satu riwayat kata Imam Sya'rawi, surga dan neraka itu berdampingan. Ya, jadi berdampingan. Kenapa berdampingan? Ketika malaikat melihat ada seorang anak yang saleh, dia membawa orang tuanya ke pintu surga, ditanya oleh malaikat ini, hal jistas sirat, apakah kamu sudah melewati sirat? Ya, rupanya di sirat itulah neraka situ. Inilah alasan penafsir itu mengatakan ketika masuk ke dalam surga itu harus melewati neraka. Artinya neraka itu berdampingan dengan surga. Satu. Yang kedua, Imam Sya'rawi mengatakan ihtimal yang kedua, itu surga itu di atas dan neraka di bawah. Mana buktinya? Ketika penduduk neraka sudah kehausan sekali, tidak diberikan minum selama 1000 tahun oleh Allah Subhanahu wa taala, dia minta kepada penduduk surga untuk diberikan air setetes saja. Ya, mereka minta. Maka Imam Sya'rawi mengatakan surga itu di atas dan neraka itu di bawah. Jadi pada ayat ini fi jannatin 'aliyah. Jadi maksud jannatin 'aliyah bisa saja surga yang tinggi. Surga yang tinggi itu apa? Makanya yang paling tinggi itu adalah surga Firdaus. Makanya Rasulullah SAW menyuruh sahabatnya, utlubul Firdaus, mintalah surga Firdaus. Jadi jangan minta yang bawah-bawah, yang paling atas langsung kita minta. Mudah-mudahan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ada juga yang memaknai fi jannatin 'aliyah. 'Aliyah ini maknanya apa? 'Aliyah ini asyaraf. Asyaraf. Jadi syaraf itu kemuliaan. Jadi setiap kemuliaan itu pasti di atas. Jadi kalau diberikan yang teratas, artinya yang surga yang termulia. Tidak disebutkan surga apa di sini. Kaum muslimin sedang jemaah dirahmati Allah. Ya, kita lanjut. La tasma'u fiha laghiyah. Ini ada beberapa pengertian. Ada yang membaca la tasma'u dengan ta, ada yang membaca la yasma'u. Ada yang mengatakan la tasma'u itu kembali kepada kamu. La tasma'u fiha laghiyah. Kamu tidak akan pernah mendengar
kata-kata lahwun itu yang sia-sia di dalam surga. Ada yang membaca la yasma'u fiha laghiyah. La yasma'u fiha laghiyah adalah kalimat dia, kata Allah. Dia itu yang masuk ke neraka, yang masuk ke dalam surga tidak mendengar kata-kata lahwun di dalam surga. Ada juga yang mengatakan la tasma'u itu kembali kepada wujuhu yawma idzin na'imah. Wujuhun itu siapa? Wujuhun itu muka-muka yang ceria. Arti muka yang ceria bukan mukanya saja yang ceria, semua ceria. Tangannya ceria, semua ceria, dia ceria. Orang ini kata Allah, la tasma'u fiha laghiyah. Yang masuk ke dalam surga ini tidak akan pernah mendengar laghiyah. Ada beberapa pendapat tentang laghiyah di sini. Di dalam tafsir secara acak, itu penafsir mengatakan laghiyah itu asyatam. Syatam itu apa? Syatam itu menjelek-jelekkan orang lain. Syatam itu mencaci maki ya. Dalam surga tidak ada mencaci maki. Yang ada dalam neraka caci maki. Yang gara-gara drone ya. Maka di Al-Qur'an itu ada surah Sad yang ada ahlun nar. Ketika berdebat penduduk pendatang ke dalam neraka dengan atholu imdawa dalam. Jadi imdawa dalam itu gara-gara kamu saya dimasukkan ke, tidak gara-gara kamu. Tapi dalam surga tidak ada berdebat, hanya berdebat dalam surga. Ini namanya syatam. Ya. Kemudian ada juga yang mengartikan laghiyah itu apa? Laghiyah itu al-kadzib. Ini dalam tafsir al-wasit, al-kadzib, tidak ada kebohongan di situ. Tidak ada lagi bohong-bohong di situ. Tidak ada lagi al-buhtan. Buhtan itu berbuat dosa, tidak ada lagi. Makanya kata Imam Syaukani di dalam Fathul Qadir beliau, itulah anehnya. Ini tidak ada di dalam ini beliau cuma menyebutkan hadiyani minal kalam, kata-kata bagus itu saja. Tidak dijelaskan secara rinci. La tasma'u fiha laghiyah. Nanti kan akan kita lihat kenapa bisa berbeda-beda tafsiran di situ. Kenapa bisa berbeda tafsiran? Sebelum kita masuk Syaukani, ada dalam satu kaidah ilmu tafsir. Dalam satu kaidah ilmu tafsir, kalau ada kalimat nakirah itu tidak ada alif lam. Kalau ada kalimat nakirah, dia dalam gaya bahasa nafi, di depannya itu ada la atau ada ma, itu menunjukkan kepada makna umum. Ya. Contohnya begini. La itu tidak. La tasma'u fiha laghiyah. Laghiyah tidak menggunakan alif lam. Kalau tidak menggunakan alif lam, bentuk laghiyah nakirah tidak menggunakan alif lam, tapi dalam gaya bahasa di depannya ada nafi. Nafi itu tidak, maka maknanya apa? Umum. Ya, jadi muncullah penafsir-penafsir mengatakan ini maknanya ini maknanya ini. Umum maknanya. Tetapi kalau seandainya kalimat itu la tasma'u fiha al-laghiyah, itu sudah khusus. Jadi arti khusus apa? Tidak boleh lari ke makna yang lain. Tapi ini bisa lari ke makna yang lain. Laghiyah itu banyak sekali. Kenapa? Karena dia itu nakirah, tidak menggunakan alif lam, kemudian gaya bahasanya gaya bahasa nafi. Ya. Ini sama seperti kaidah usul fiqh. Jadi tafsir itu punya kaidah juga. Jadi makanya ketika kita baca ayat itu kita sudah paham ini makna umum ini, bukan makna khusus ini. Ya. Jadi makanya dalam tafsir Syaukani apa kata beliau? Di dalam surga itu cuma ada apa? Al-hikmah. Jadi hikmah itu kata-kata hikmah saja yang dari situ. Selamat kamu ya. At-tahmid. Tahmid itu memuji Allah. Alhamdulillah. Setiap ketemu alhamdulillah. At-tasbih. Tasbih subhanallah. Ya, kalau kita ingin mengetahui apa yang dilakukan oleh penduduk surga, setiap dia ketemu subhanallah, alhamdulillah. Kemudian hikmah. Hikmah itu apa? Memberikan, setiap ketemu itu memberikan kata-kata hikmah. Dulu kita salat berjamaah, dulu begininya itu Pak. Yang ada Pak. Jadi beda dalam neraka ada buku Pak. Habis mendawa satu sama lainnya. Bahkan sebelum masuk ke dalam neraka pun mereka itu sudah diberikan kesempatan oleh Allah untuk imedawa di padang mahsyar. Makanya ada satu kelompok ketika mereka itu dimasukkan ke dalam neraka, mereka protes sama Allah. Apa protes pada Allah Subhanahu wa taala? Ya Allah, kami itu ata'na sadatana wa kubara'ana fa'adalluna sabila. Ya Allah, kami sudah Engkau masukkan ke dalam neraka, tetapi kami mengikuti ulama itu.
kubara'ana. Dalam tafsir Ibnu Katsir itu ulama dia. Di dalam tafsir lain memang sadatana, sadah itu artinya apa? Pemimpin. Kami mengikuti pemimpin kami ya Allah. Ketika pemimpin kami katakan haram, kami ikuti juga ya Allah. Pemimpin katakan halal, kami ikuti ya Allah. Apa kata Allah? Kamu sama pemimpin kamu saya masukkan ke dalam neraka. Ya. Jadi ikut-ikut yang menahan yang engkau Pak. Menghalalkan ini yang pegang hai yang harum pegang hadir dan yang mau itu. Dan pegang pemimpin pegang lilian. Dalam Al-Quran sudah jelas ini haram. Ini pegang dari pemimpin mana halu ya Pak. Ya kena juga ikut. Makanya ketika masuk ke dalam neraka, mereka ini protes pada Allah. Kenapa engkau bakar kami ya Allah? Kami ikut pemimpin kami. Maka dalam tafsir Ibnu Katsir, sadatana itu kan bisa dibaca dua. Sadatana, sadatina. Pemimpin-pemimpin kami dari yang tinggi sampai ke bawah kami ikuti semua ya Allah. Mereka bilang begini kami ikuti, mereka bilang ini kami ikuti. Maka kata Allah, kamu dan pemimpinmu dua-dua saya masukkan ke dalam neraka. Makanya mereka minta apa? Mereka minta Allahumma rabbana atihim dhi'faini minal adab. Ya Allah, kalau kau masukkan kami dua-dua ke dalam neraka, mereka itu kau dobelkan saja ya. Pemimpin kami kau dobelkan saja ya Allah. Pembesar-pembesar kami kau dobelkan ya Allah. Ditanya oleh Allah, kenapa dobel? Ya, banyak kepura-pura ada yang Allah tanya, bukan dobel. Mereka sudah sesat, menyesatkan kami lagi ya Allah. Ya, fa'adalluna as-sabila. Kami sudah sesat gara-gara mereka itu ya. Makanya Imam Al-Qurtubi mengatakan begini, ini dalil kata beliau tidak boleh taklid kalau tidak punya ilmu ya. Ini pegang halal itu, ini pegang haram itu ya. Zina halal itu, oh kayak pegang pemimpin halal. Padahal Al-Quran sudah katakan haram ya. Jadi tidak ada nego-nego dalam Al-Quran. Kalau sudah haram ya. Kecuali dalam keadaan darurat kan berzina darurat ke ya. Jadi yang darurat bagi hubui ini beda pengaruhnya juga darurat ya. Ini darurat. Jadi yang darurat itu apa? Bui. Jadi ada makanan haram di tengah hutan itu, dan yang anak pun dapat jauh. Akhirnya apa? Boleh makan yang haram itu asal sekedar saja. Setelah itu tidak boleh nambah lagi. Berarti makan cuma mengalir. Aja ulang ni. Ya jadi ada sekedar saja menunggu ni. Tapi yang lain tidak ada. Gimana mutaran lain? Walaupun suka sama suka. Seorang rentenir. Jadi rentenir mengatakan, nyok, habis bulan ini kalau nak sanggup bayar sekian lagi. Nak sanggup bayar lagi, double lagi. Nak sanggup bayar, double lagi. Itu kan sistem haram itu. Kemudian kita ditanya lagi, bukan lagi yang sistemnya. Kami sama-sama rida. Dia rida, saya juga rida. Walaupun sama-sama rida tidak bisa menghapus hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Oh ibu tidak sama-sama rida. Walaupun sama-sama rida, hukum Allah itu tetap haram, tidak boleh. Bahkan saking parahnya hukuman zina itu, hukuman perbuatan zina itu, Allah mengatakan penzina laki-laki tidak boleh menikah dengan orang lain kecuali penzina perempuan. Ya. Atau musyrikah, atau menikah dengan orang musyrik. Ya, yang menyunah penzina laki-laki, yang menikah dengan penzina perempuan juga, atau laki-laki musyrik. Artinya apa? Penzina itu sama lagi orang musyrik ya. Saking bahayanya dia. Perempuan begitu juga. Seorang perempuan penzina kata Allah tidak boleh menikah kecuali laki-laki penzina juga, atau nikah dengan orang musyrik, laki-laki musyrik. Ini maksudnya apa? Penzina itu hanya tidak lebih daripada orang musyrik itu. Ya, makanya disebutkan di Al-Quran itu fahisyah. Nyata jangan hanya bahlun kan gong. Yang hanya yang bahlun je ke ahli. Apa mau dan gong huruf penzina ya. Jadi sudah fahisyah dia, sudah buat fahisyah. Kaum muslimin sedang jemaah dirahmati Allah. Ini makna la tasma'u fiha laghiyah. Jadi yang tadi itu kaidah ilmu tafsir tadi berlaku untuk semua ayat Al-Quran, Kalau seandainya ya ada ayat di situ tidak ada alif lam, di depannya itu ada la, ya, ada la nafi, itu maknanya apa? Maknanya umum. Ya. Kaum muslimin sedang jemaah dirahmati Allah. Tapi kalau tadi kan ini kan tidak la ilaha illallah, Allah itu kan tidak ada nakirah. Ini maknanya khusus, yang kita sembah itu khusus, jadi bukan umum. Tapi kalau seandainya nanti apa nakirah di situ, kalimatnya bentuk nakirah, di depannya itu ada la atau ma,
Itu kalimat itu maknanya umum. Kaum muslimin sedang jamaah dalam hati Allah. Kita lanjut lagi. Ini keadaan di dalam surga ini. Tetapi ini diberikan gambaran oleh Allah. Gambaran ini bukan akan laganya, Pak. Bukan seperti itu. Oh, ini nggak ada penilaian. Berarti begini. Kaminan berarti. Surga lebih daripada itu. Ya. Ini diberikan gambaran saja supaya manusia ada gambaran Pak. Oh, surga. Nah, gambaran saja. Ketika kita gambarkan surga bukan seperti itu. Yang betul ya, surga bukan seperti itu. Jadi surga digambarkan oleh Allah, mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Jadi betul surga pun lagi di Amerika, surga pun lagi di Australia, pun lagi di ya Pak. Tidak, berarti menyebut gambar surga. Kemudian yang kedua, fiha ainun jariyah. Jadi ainun jariyah ini dalam tafsir Al-Qurtubi, ainun itu mata air. Ainun itu satu mata air. Uyun banyak mata air. Ini maksudnya apa? Kalimat ini walaupun mufrad satu, tapi Allah menginginkan banyak ini. Mufrad satu tapi banyak. Ini sama seperti majas mursal alakah juz'iyah. Maunya satu, disebutkan satu tapi maunya banyak. Artinya apa? Di dalam surga itu banyak sekali mata air. Bahkan di dalam tafsir Ibnu Arabi, apa kata beliau? Tandafiqu fihi. Jadi air itu memancar ke atas dari segala macam air. Ya, mampu macam airnya. Baik bayang dia kipan iya. Hana boleh bayang yang jelas kita nama air dalam surga. Jadi kita tidak perlu bayangkan. Kenapa? Karena tidak ada contoh. Enggak ada orang yang pernah lihat. Enggak ada orang yang pernah dengar. Lagi nyong tadi kan. Nggak ada orang yang sudah meninggal masuk dalam kubur, kamu contohi kembali dia rumah malaikat lagi-lagi orang pergi. Hana balik lagi. Belum ada yang balik lagi. Menceritakan bagaimana di alam barzakh itu. Cuma diberikan gambaran oleh Allah. Alam barzakh itu begini, ini begini. Ini begitu juga. Surga itu yang kedua, fiha ainun jariyah. Jariyah itu yang apa namanya? Sebenarnya air itu kan bukan berlari. Ini sebuah kalimat majas juga, kinayah, bahkan kinayah. Jariyah itu berlari. Air itu sebenarnya bukan berlari, dia mengalir. Sala yasilu, tetapi tidak digunakan oleh Allah kalimat sala yasilu. Kalau yasilu mengalir apa? Dia bisa jalan pelan-pelan. Tapi kalau jariyah mengalirnya itu seperti orang berlari. Maksudnya apa? Air surga itu bertukar-tukar dalam hitungan detik. Jadi kalau Allah mengganti sebagai kalimat bertukar-tukar dalam hitungan detik, maka digunakan kalimat jariyah. Seakan-akan air itu seperti berlari. Ketika lihat kau berubah, kau bening lagi, kau lagi itu lagi, kau lagi itu lagi, sudah berubah lagi, sudah berubah lagi. Ya. Sudah seperti madu lagi, asalin musaffa. Maka jangan bayang dia, jangan bayang lagi. Sebagaimana Ratu Balqis tidak terbayang kalau dia itu jalan di atas, masuk ke dalam istana Nabi Sulaiman alaihissalam, dia pikirnya air sehingga dia angkat bajunya. Tidak terbayang sama dia. Mendunia mudah hanya bayang ini ya Pak. Pulang di dalam surga. Di dunia saja seorang itu bukan rakyat biasa, ratu lagi Pak. Seorang ratu ini lagi raja. Seorang ratu bisa malu di depan orang lain gara-gara dia pikirnya apa namanya? Itu adalah air, padahal bukan air. Itu di dunia saja seperti itu. Apalagi nanti di dalam surga. Mana ada kalian? Ya, ini sudah dua. Kemudian yang ketiga, fiha sururun marfu'ah. Ini kalau ada terjemahan coba dibuka sebentar, coba dibaca. Ada yang punya. Sururun itu kasur ya Pak. Ada terjemahan, nanti kita lihat pas lipat. Ya, itu kasur. Sururun itu jamak dari sadir. Apa yang dimaksudkan marfu'ah? Jadi ada kasurnya itu tinggi, diangkat tinggi oleh Allah. Gimana cara ini Pak? Jadi kalau ada kasur tinggi, maka di dalam tafsir Ibnu Abbas apa kata beliau? As-sururu bainas sama'i wal ard. Itu tingginya itu seperti di antara langit dan bumi. Gimana ini kata namanya? Ya. Bahkan di dalam tafsir Sawi apa kata beliau? Itu papan-papannya itu, kasurnya itu terbuat dari min zahab, dari emas ya. Ini bayang kekal kan? Bayang kekal nama kita cara mu ini.
dan kipan jara'i. Maka kata Ibnu Abbas, ketika seorang akan naik kasur itu dia akan fadana, dia akan turun kasurnya, begitulah gambaran nanti tempat tidur di dalam surga nanti. Dia bayang juga, bayang rumahnya karena kayak film pun aja yang itu. Jadi artinya mala ainun ra'at, tidak ada bisa kita samakan dengan ini. Wala udhunun sami'ah, belum kita dengar juga ini. Ini diberikan gambaran umum saja oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Yang berarti sudah 3 nih. Yang keempat, wa aqwabun mawdu'ah. Aqwab itu gelas. Ya, ini aqwab namanya. Gelas yang tidak punya tangkainya namanya aqwab. Gelas yang punya tangkainya namanya ka'sun. Ya, makanya di dalam Al-Qur'an itu ada 2 gelas yang ditawarkan kita di dalam surga. Wa ka'sin min ma'in. Apa satu lagi? Wa ka'sin. Jadi ka'sun itu gelas ada tangkinya. Kalau ini bi aqwabi wa abarik, ada di ayat lain. Gelas-gelas yang tidak punya tangkai. Ya. Jadi makanya kalau kita minum-minum itu kan enggak punya tangkai. Artinya apa? Di dalam surga itu kita ditawarkan minuman 2 model. 2 model artinya apa? 2 model penawaran. Yang pertama diberikan gelas-gelas kecil yang seperti minum kopi. Jadi kopi pun ada tangkai. Tangkai mana ada tangkai. Ya. Maka pertama diberikan gelas-gelas kecil. Ya. Kemudian setelah itu, ya orang Arab gitu juga. Untuk memuliakan tamu, maka kita kan bilang tangkai aja, jauh tangkai kan. Mereka ada gelas-gelas kecil. Bika apa namanya? Aqwabi wa abari. Abari itu apa? Abari ceret. Ya. Artinya dituangkan air kepada kita, kita tinggal ambil saja. Inilah gambaran surga. Satu lagi, kaksin ya. Kaksin ma'in. Di dalam surga juga ada kaksin ma'in. Artinya apa? Kita boleh minum air sepuas-puasnya. Maksud sepuas-puasnya apa? Karena gelasnya punya tangki. Kalau punya tangki artinya bukan gelas kecil, gelas besar. Minum sepuas-puasnya. Yang pertama itu diberikan kehormatan oleh Allah. Setelah masuk dalam surga minum dulu. Ya, seperti orang Arab kalau kita duduk itu dikasih minuman dulu, gelas-gelas kecil, yang gelas-gelas dulu, tidak ada tangkinya. Setelah itu terserah mau minum apa saja dengan tangki. Ya, inilah bedanya. Bi aqwabi wa awari. Aqwab gelas yang tidak ada tangki. Bi kaksin ma'in gelas yang ada tangkainya. Tapi dalam terjemahan tidak. Dalam terjemahan diterjemahkan gelas-gelas saja. Tidak dibedakan apa beda bi kaksin, apa beda dengan kubun dan kaksun. Ini makanya namanya bi aqwabi wa abadi. Wa aqwabu mawdu'ah. Mawdu'ah itu apa artinya? Kata kudu ini ke-nya. Mawdu'ah itu berasal dari kata wada'ah. Wada'ah sudah diletakkan. Jadi makanya orang tawadhu itu apa? Berasal dari kata mawdu'ah. Tawadhu itu maksudnya apa? Meletakkan kepalanya di bawah. Artinya kepalanya sudah sama seperti kaki. Maka salat berjamaah itu ibarat apa? Itu gambaran tawadhu seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Artinya apa? Walaupun dia kepalanya di atas, ketika dia salat itu wada'a ya takut dia akan meletakkan kepalanya di sajadahnya. Dia sujud, maka akan sama dengan telapak kakinya. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Begitu juga nanti minuman itu sudah diletakkan di depan kita. Kemudian di pah tadi itu tempat tidur tadi memang di atas. Ketika kita mau tidur dia turun sendiri. Kemudian selanjutnya wa namariqu masfufah. Ya, ini namarik ini apa ini namarik? Namarik itu bentuk jamak banyak. Kalau satu itu numrukhah namanya, numrukhah. Ya, bisa dibaca terjemahannya. Dan bantal-bantal sandaran yang tersusun. Apa bantal-bantal itu? Di Arab itu nanti kalau kita pergi ke rumah makan orang Arab, restoran itu, ketika kita duduk di bawah, ada diberikan bantal sandaran, bantalnya kecil Pak, untuk sandaran. Ini untuk kelas VIP. Nanti ada tulis itu kelas VIP. Jadi kita makan di situ ada tempat sandaran, bantal. Bahkan di sebagian masjid mereka itu di Arab itu di saf-saf pertama itu memang disediakan bantal-bantal khusus. Perlu bantalnya. Maka kalau dalam pengajian begitu juga. Contoh pengajian begini. Itu dalam saf pertama itu ada diberikan bantal-bantal khusus untuk bisa bersandar dulu. Ya, ini namanya numrukhah. Ini namanya
wa namarik masfufah yang sudah tersusun. Tapi kalau kita merujuk ke dalam tafsir Syaukani, apa kata Imam Syaukani? Seorang waktu itu ka'annahu malik, dia seperti raja. Ya. Maka kalau ingin jadi raja harus masuk dalam surga dulu. Ya, jadi artinya apa? Dia dulu di sebuah tempat masfufah. Masfufah itu berasal dari kalimat safun. Tempat ininya bersaf-saf. Ya, jadi dia di tempat ini nanti ada orang lain di bawahnya. Makanya wa namarik masfufah. Di dalam tafsir jalan lain beliau mengatakan al-wisadah, bantal, tapi tidak dijelaskan bantal apa itu. Di dalam tafsir Syaukani begitu juga, bantal apa itu tidak dijelaskan. Tapi dalam tafsir Syaukani dan Ibnu Arabi beliau mengatakan bantal seperti raja. Jadi seorang itu dihormati sekali oleh Allah Subhanahu wa taala akibat apa? Dia patuh kepada Allah dulunya dan dia meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika di dalam surga itu santai-santai saja Pak, seperti diberikan bantal. Sebagaimana orang ketika salat itu dia pada saf pertama itu diberikan bantal. Saf pertama saja kasih bantal, lain enggak. Ya. Jadi ada masjid-masjid khusus itu. Masjid khusus kalau kita datang di Arab itu, di saf pertama itu ada bantal, enggak bisa diangkat aja, memang sudah lengket bantal. Maka siapa yang pergi cepat ke masjid, dia eksklusif duduk di depan. Ya, mengadu itu. Yang gelap-gelap itu dia, ya, tidak dapat apa-apa. Bahkan di saf kedua tidak dapat apa-apa. Makanya merubah dulu dapat saf pertama supaya apa? Dapat bantal itu. Ini namanya namarik. Bahkan di dalam tafsir lain itu namarik itu adalah wisadah saghira, bantal kecil, bukan bantal raya. Bukan untuk istirahat, ini jangan salah. Ini untuk duduk ya, untuk duduk supaya mengadu, maka duduk bantal ya. Kita naik mobil supaya naik itu kalau bantal kecil yang di belakang. Ini namanya namarik atau numruqah. Numruqah itu satu bantal. Namarik banyak bantal. Masfufah yang tersusun. Mau pilih yang mana kita? Ya, jadi makanya kata Imam Syaukani kita seperti raja. Memang raja ka'annahu malik. Dia seperti raja. Walaupun di dunia ini tentara apa lagi oleh buku diuji oleh Allah. Tetapi di balik ujian ini diberikan itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Kamu sudah teruji, kamu kata Allah ini. Kamu sudah ini sebulan ini hendak teruji. Jika uji betul kah hendak mempulih. Uji betul oleh Allah kah goyang. Uji betul kah goyang. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Ini kita lanjut. Wasarabi mabthusah. Zarabi ini apa namanya permadani. Mabthusah ini ada dua tafsiran mabthusah. Ada yang menafsirkan mabthusah itu mabthusah, permadani yang terhampar. Ada yang mengatakan mabthusah itu kathirah, banyak, permadani yang banyak. Wabatha minhum rijalan katsiran wa nisaa. Jadi ketika seorang itu menikah ada keturunan-keturunan yang banyak dari mereka. Maka ini mabthusah. Jadi mabthusah itu berubah pengertian. Bisa saja yang dihamparkan. Arti dihamparkan apa? Kalau kita datang tamu di rumah kita sudah disediakan semua permadani, sudah dihampar semua itu. Atau presiden datang ke sebuah tempat itu kan diberikan permadani sebagai penghormatan. Ya ini begitu juga. Sebagai penghormatan, zarabi itu sudah mabthusah sudah terbentang untuk apa namanya ya pemuliaannya. Tetapi ini mabthusahnya apa? Terus terbentang permadani. Jadi anak boleh terbayang, karena katanya anak-anak di jele, baik di warga kipan permadani itu merek boleh, anak boleh terbayang. Jadi yang jelas itu permadani itu akan dibentang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya sudah, kita cukup ini atau kita lanjut? Kita lanjut satu ayat lagi kalau ya. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Ya, jadi ini hamzah istifham di sini adalah istifham bukan makna hakiki, tapi makna majazi. Pertanyaan ini, apakah kamu tidak, ini sebenarnya penelitian, apakah kalian tidak melakukan penelitian? Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Nadara itu bukan melihat dengan mata, tidak, tapi nadara melihat dengan ini, dengan kepala. Artinya apa? Kalau melihat dengan mata orang bodoh bisa melihat. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa. Apakah kamu tidak melihat unta diciptakan? Saya melihat unta ketika dia masih di dalam kandungan, dia lahir. Saya melihat unta itu. Ya. Tapi ini apa? Penelitian. Kenapa engkau tidak melakukan penelitian? Ya, jadi nadara itu penelitian. Afala di situ itu kata tanya. Itu kata tanya di situ istifham
bukan istifham insya'i, istifham khabari. Artinya apa? Jelek sekali lah kalian, buruk sekali kalian, kata Allah. Ini menunjukkan di tauhid, jelek sekali kalian, buruk sekali kalian. Onta saja kalian tidak tahu bagaimana saya ciptakan onta. Sebagian ada yang mengatakan itu ibil itu bukan onta, tetapi apa? As-sahabul azim. Coba kalian teliti apa namanya awan, ya awan itu apa nebulus apa namanya awan yang putih itu. Coba teliti awan itu. Kenapa awan itu bisa seperti itu? Ya, kenapa awan bisa membawa air? Air kan padahal benda cair. Kenapa bisa dibawa oleh awan? Afala yanzuruna ila ibili kaifa khuliqat? Maka sebagian penafsir mengatakan ibil itu bukan onta, tetapi apa? Kenapa dikatakan awan? Karena onta itu seperti awan, dia bawa air dalam perut dia selama 15 hari bahkan lebih. Ya. Air awan itu dia bisa membawa air kemana saja dia pergi. Coba lihat nanti ketika mulanya terujungnya, terpikir nggak sama kita? Air itu kan di sini, dia ke tempat yang paling rendah. Kenapa tidak turun air itu? Kenapa bisa dibawa oleh awan itu? Kenapa kamu tidak melakukan penelitian pada awan? Maka ini ada dua tafsiran. Tafsiran pertama, ibil itu dimaknai dengan onta membawa air dalam perut dia selama 15 hari. Coba kamu teliti, kenapa dia bisa seperti itu? Ya. Atau dalam tafsir yang kedua, afala yanzuruna ila sahabil azim kaifa khuliqat? Coba kamu lihat awan yang besar itu, bagaimana menciptakan awan itu? Kenapa bisa menampung air? Sebagaimana onta bisa menampung air di dalam bukan perut tapi punuknya. Dalam punuknya selama 15 hari bahkan lebih. Ya. Di dalam tafsir lain lagi disebutkan begini. Kenapa disebutkan onta? Kenapa tidak disebutkan sapi saja? Yang pertama itu manfaatnya. Dia sanggup berjalan. Itu dari apa namanya? Dari Mekah itu ke Syam itu dia sanggup berjalan kaki itu. Dan kuat sekali kakinya. Tidak perlu pakai seperti kuda, pakai sepatunya, tidak perlu. Bili jamin. Jadi menggunakan apa? Lijam. Tidak perlu menggunakan itu. Kemudian dia itu bisa dimanfaatkan, semuanya bisa dimanfaatkan. Yang kedua, yang ketiga dia bisa menyimpan air gitu. Kemudian dia itu apa namanya onta itu kita letakkan apa saja mana ada masalah kemarin. Tidak pernah mengeluh dia. Beda dengan keledai. Keledai itu, jika keledai, tapi itu kuat di tuannya, di badannya. Dia kalau sudah marahnya hidungnya jajak dia. Maka suara keledai seperti kita buka pintu Pak. Itulah suara keledai. Maka di dalam Al-Quran diabadikan oleh Allah. Inna angkaral aswati nasawul hamir. Itu maksudnya apa? Orang-orang yang mengkerut-kerut itu dalam rapat. Pokoknya Nabi Dan itu keledai. Ya. Maka ini perumpamaan. Maka kalau orang paham itu, hanya yang mengkerut-kerut itu. Kayak punya keledai oleh Allah. Dia namanya mengkerut-kerut itu. Inna angkaral aswat. Suara yang paling mungkar, paling jelek adalah suara keledai. Allah ingin mengatakan begini, orang yang mengkerut-kerut Tuhan beda itu keledai. Jadi maka kalau keledai itu mempertahankan prinsip. Dia kalau sudah tidak mau maju lagi, ia menjadi tu malah aja. Tak terkuat pihak naik jali. Maka ketika kami duduk ya, kami sedang duduk minum kopi. Kami dengar suara, saya penasaran, ini betul ya. Suara apa ini? Makin ya kita dekati saja. Saya tanya sama ini bukan keledainya. Nak mau jalan lagi dah, dia jalan. Dia mempertahankan prinsip kalau dia tidak mau jalan lagi, tidak mau mundur lagi. Makanya urun rapatnya, urun yang berkerut itu ya, dia pertahankan prinsip yang betul A. B yang mau dengar lagi dia, panggil lagi keledai ya Pak. Tidak mau dengar lagi dia. Jadi artinya apa? Dah terpot pi. Adanya perubahannya apa kita terpot? Ya, ideologi Pak. Ya. Jadi makanya kalau sudah berdiri itu tuannya duduk istirahat dulu Pak, istirahat. Lu tanya apa aja aja itu tidak kayak rumah ni. Tidak kaget. Maka orang rapat ibu kerut tu di luar gate rumah juga. Gate rumah luar. Kalau pun ini ibu kerut tu gate nya tu, itu gate rumah ni. Dapat kat aja kopi aja rumah ni, gate rumah. Kita biarkan saja. Makanya kata pemilik itu biarkan saja begitu. Ini biarkan saja. Memang hanya kita dengar Pak. Dia tidak kayak dia orang. Berarti abang dia tak dari gate rumah ni. Kaum muslimin sedang jemaah dirahmati Allah. Saya rasa cukup apa namanya sekian. Ya mungkin ada yang perlu ditanyakan, kami persilakan. Berarti insyaallah pertemuan selanjutnya kita lanjut wa ilas sama'i kaifa rufi'at.
Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini mengenai penelitian. Iya. Nah, orang Badui dia dijumpai Rasulullah SAW. Dia uji Rasulullah untuk menghadapkan batang kurma. Iya. Dengan mujizat Rasulullah, batang kurma itu disahadatkan. Iya. Langsung orang Yahudi itu lihat dan langsung bersujud bersyahadat. Iya. Jadi kata alim ulama, ini iman yakin. Iya. Imannya perlu pembuktian. Iya. Sedang kita dituntut iman yang sidik, iman tanpa pembuktian. Terkait dengan ayat ini mana? Pembuktian dari kita. Oh iya. 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 Waalaikumsalam. Ini ayat ini kan apa namanya bersifat umum, artinya penelitian siapa saja. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Orang-orang kafir itu memang penelitian mereka. Karena apa? Mereka tidak ada iman sadik, iman ini tidak ada mereka. Karena mereka tidak yakin. Mereka itu membutuhkan sesuatu itu kepada penelitian, betul enggak? Contoh seperti ini. Di dalam Al-Quran disebutkan, yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Semua yang ada di langit dan di bumi bertasbih kepada Allah, termasuk tumbuh-tumbuhan. Secara logika, bertasbih. Ya, kalau kita langsung percaya kan, kita sebagai orang beriman yakin betul, semua bertasbih kepada Allah, termasuk batu, gunung, air semua bertasbih. Kalau orang barat, akhirnya mereka mengambil apa? Ada apa namanya itu alat yang bisa menyensor suara paling kecil, diletakkan di tumbuh-tumbuhan. Rupanya betul. Di situ ada suara-suara kecil rupanya di tumbuh-tumbuhan itu. Itulah tasbihnya tumbuh-tumbuhan. Ibu tasbih rupanya tumbuhan itu. Ya. Begitu juga seperti apa namanya ulat. Ya. Ulat ini ada di dalam kitab Imam Ghazali juga. Kalau nggak salah Ihya Ulumuddin. Kalau bukan Ihya Ulumuddin, Minhajul Abidin. Ketika Nabi Daud membaca Taurat. Tiba-tiba apa? Famarrat bihi dudatul hamra lihaban wa iyaban. Ada seekor ulat warna merah. Dia itu pergi bolak-balik di samping Nabi Daud alaihissalam. Nabi Daud waktu itu sedang baca Taurat, baca Zabur ya. Ketika dia lihat itu, apa ulat ini? Untuk apa diciptakan ulat ini? Ya gini Pak. Kita sebagaimana melihat unta, kamu diciptakan unta. Coba kamu lihat sebenarnya semua yang diciptakan oleh Allah itu tidak ada nasihatnya apa ya? Dengan izin Allah ulat itu bicara, dia ngomong dia kepada orang, ya Nabi Allah yang dekepak artinya Nabi Daud. Kenapa ulat bisa ngomong? Ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah Daud, kamu berpikir saya tidak ada kerjaan ya? Saya di sana bolak-balik, kamu pikir ada kerjaan? Saya bertasbih dan beristighfar kepada Allah. Sebelum sampai 1000 kali saya tidak akan pernah berhenti. Jadi beda maknanya. Ulat itu bertasbih kepada Allah 1000 kali dia bertasbih. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, astaghfirullahaladzim. 1000 kali. Ketika sudah 1000 kali baru dia berhenti. Nabi Daud kepak pingsan Nabi Daud karena itu jawab ulat itu. Makanya ini kalau tidak kita ini kan ada di bertasbih. Kenapa dia? Maka untuk membuktikannya harus penelitian. Penelitiannya bagaimana Allah alam misal. Kita tidak ada alat, tidak ada ini, tetapi yang seperti dilakukan oleh orang tadi. Jadi dia itu nggak percaya, akhirnya dia teliti. Akhirnya apa Nabi Daud ketika dia sudah bangkit dari ini ya, dia sembuh, dia langsung sujud di depan Allah. Ya Allah, laki maaf ya Allah, karena saya sudah mengatakan ciptaanmu itu tidak ada gunanya ya Allah. Padahal dia saya tidak sampai tasbih saya sampai 1000 kali. Saya tidak sampai istighfar saya 1000 kali, tapi ulat itu sampai istighfar 1000 kali. Baru dia berhenti. Makanya dia waktu dia ulat bapak kayak boleh terjadi cuma kita mau pelan bibirnya hana faedah. Tidak, kita tidak tahu. Cuma kita lakukan penelitian dulu, ada apa sebenarnya? Kita kalau melihat onta, ontanya Pak Ijabi lagi apa gini Pak? Kan kita nggak nyaman. Cuma naik ke atas onta, duduk atas onta, apa aja? Belum, boleh lagi oleh ontanya oleh. Lagi hana faedah, apakah hana tepat lagi jalannya? Kenapa nak begini? Dia sudah jalan terang. Akhirnya lagi per ya Pak, lagi per akhirnya. Jadi makanya Allah katakan afala yanzuruna ilal. Jadi kalimat afala itu bukan pertanyaan biasa, tidak. Bukan pertanyaan apakah kamu sudah melakukan penelitian? Maknanya begini, jelek sekali kamu itu, bodoh sekali kamu itu kata Allah Subhanahu wa taala. Masa dari onta saja kamu tidak bisa belajar? Masa dari ini saja tidak bisa belajar? Setiap hari apa kamu tanya di mana saya? Kamu tanya bagaimana ini? Itu dulu kamu belajar, coba kamu kuasai itu dulu. Ya.
Ini seperti yang apa namanya, yang peneliti dari Jepang itu, yang dia katakan, saya lah orang yang pertama mendengar bintang itu bersuara mengetuk, mengetuk. Dia bangga sekali. Dipikir kayaknya yang paling hebat itu penelitiannya. Ketika dia turun, dalam Al-Quran sudah ada. Nabi Muhammad, sebelum Nabi Muhammad menjadi Rasul, Nabi Muhammad sudah pernah melihat itu, bintang itu. Makanya ketika pamannya itu kan, Nabi Muhammad kan dijaga oleh pamannya, Abu Talib. Tiba-tiba ada bintang apa? Ditanya oleh pamannya, "Mahal ya Muhammad?" Dijawab oleh Nabi Muhammad, "An-najmu tsaqib," sambil tersenyum. Artinya apa? Najmu tsaqib dalam Al-Quran itu, itulah bintang itu. Was-sama'i wat-tariq wa ma adraka mat-tariq, an-najmu tsaqib. Itulah bintang yang mengeluarkan suara. Bintang lain tidak mengeluarkan suara, tapi najmu tsaqib, khusus najmu tsaqib dia mengeluarkan suara ada. Semuanya sudah ada dalam Al-Quran, ada dalam Al-Quran. Ya, dijelaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi makanya kadang-kadang butuh kepada penelitian. Kadang-kadang tak butuh, kita butuh pada iman sadik saja Pak. Belum yakin, belum beriman, walaupun tidak sampai kita ke situ. Karena itu pakai batu mengucapkan salam kepada Nabi Muhammad. Dalam riwayat itu ada sebuah kitab itu, ya, saya lihat sudah ada terjemahannya buku itu, sudah ada terjemahannya. Tapi harus pesan melalui online. 1000 mukjizat Rasulullah. Sama saya buku aslinya Al-Fu Mukjizat Rasulullah bahasa Arab. Jadi di situ disebutkan ada sebuah batu yang setiap hari mengucapkan salam kepada Nabi Muhammad. Assalamualaikum. Nabi Muhammad menjawab saja, Waalaikumsalam. Nak mau tahu siapa itu? Menjawab dia kada duduk, Assalamualaikum. Buang dulu. Pokok suara tiba-tiba keluar. Tapi rupanya setelah diteliti dilihat, rupanya batu yang mengucapkan salam. Nabi Muhammad penuh pada penelitian. Nabi Muhammad yakin saja, yakin betul ini batu ini bisa ngomong. Artinya apa? Sekarang gunung-gunung bisa bertasbih. Kita yakin saja. Jangan nanti harus penelitian nih. Bagaimana cara dia bisa ngomong? Ya. Tumbuh-tumbuhan bertasbih, bagaimana dia bertasbih? Kita tidak tahu. Air bagaimana bertasbih? Kita tidak tahu. Yang yakin saja. Ini terserah orang-orang yang yakin, mereka yang melakukan penelitian. Seperti penelitian yang dilakukan oleh ada 8 profesor. Mereka berjalan di Laut Tengah. Laut Tengah itu Laut Mediterania. Jadi Laut Mediterania itu dimulai dari, kalau sebelah bawah itu Maroko di atasnya itu Spanyol. Jadi melalui itu lautan itu sampai ke Asia nanti, sampai ke Yordania. Jadi Laut Tengah itu laut yang membelah antara Afrika dan Eropa. Jadi ada 8 peneliti, mereka nggak percaya dengan Al-Quran. Apa kata Al-Quran? Di air laut itu ada 2 rasa kata Allah. Milhul ujaj, adbul furat, wa milhul ujaj. Ada rasanya asin, ada rasanya tawar. Apa kata 8 peneliti itu? Bodoh-bodoh ngomong. Kami ini ahli maritim. Kami tahu betul air laut itu asin. Tidak ada air laut yang tawar. Akhirnya mereka melakukan penelitian. Ketika setiap di mana berhenti diambil sampel, peneliti diambil sampel, diambil sampel. Ketika mereka sudah sampai ke tujuan yang mereka rasa, rupanya salah satu sampel itu ada yang tawar. Rupanya betul air laut itu ada yang tawar, ada yang asin rupanya. Ini sedang mereka meneliti. Kita yakin saja. Ketika Al-Quran pun orang kita, Al-Quran kan yakin. Artinya apa? Al-Quran itu begini. Kita yakin itu yang tumbuh-tumbuhan bertasbih. Kenapa Al-Quran menyebutkan begitu? Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Bahkan disebutkan yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Yusabbihu itu menggunakan ya di situ. Ini istimrar namanya. Ada tasdid lagi. Artinya itu sampai sekarang dia tidak pernah berhenti. Tumbuh-tumbuhan tidak pernah berhenti bertasbih terus. Ya kepada Allah. Semua binatang begitu juga bertasbih terus. Yang begitu juga nyamuk ya. Dia beda bikin nyamuknya ya kabel malam dia. Jadi yang kita pikir begitu Pak. Dia ada suatu hal yang tidak kita ketahui ini. Artinya semua yang diciptakan oleh Allah itu tidak sia-sia. Ya ada manfaatnya. Ya demikian. Saya rasa cukup sekian saja. Nyampe kamu bayar ya jadi mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kedua dan ibu sekalian. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.